Halo semuanya, kembali lagi ke podcast Orkes, obrolan ekonomi dalam podcast. Kembali lagi dengan saya, Wulan Krisdiansari. Di samping saya ada Ibu Anisha. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah lama gak ketemu Anisha? Iya, sibuk soalnya. Aduh. Sibuk ngurusin banyak orang gitu. Oke, sibuk ngurusin ini ya Bu ya, outbound. Jadi kita mau ngomongin seputar outbound, seputar apalagi nanti ya ada KRE juga. Karena KRE ini terbilang baru ya Bu. Siapa tahu ini membantu buat teman-teman nanti yang ya biasanya kita kalau lagi KRS juga pasti kita ngurus KRE. Semoga ini membantu. Jadi yang pertama-tama outbound dulu Bu. Outbound ini apa nih Bu? Baik, saya jelaskan singkatnya. Kegiatan outbound mobility ini dulunya pertama dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu di tahun 2023. Nah, tepatnya waktu itu kita mulai berangkat pertama kali di bulan Oktober seperti itu. Nah, kebetulan tujuan pertama yang memang kita tuju adalah negara Malaysia. Kenapa di negara Malaysia? Yang pertama waktu itu kita memang punya kerjasama dengan negara Malaysia, terutama di Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga Universiti Kuala Lumpur. Itu adalah dua universitas yang pertama kita tuju untuk kegiatan outbound mobility begitu. Nah, kalau misalkan terkait dengan programnya apa saja, banyak sih sebenarnya karena di setiap tahunnya kita mencoba hal baru untuk kegiatan outbound mobility ini. Kalau yang di tahun 2023 atau yang pertama kali berangkat itu kita ada program sit-in class, jadi kita mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas yang ada di Universiti Kebangsaan Malaysia. Nah, terus kemudian selain itu universitas lainnya yaitu di Universiti Kuala Lumpur. Jadi ada dua universitas itu. Dua-duanya mengikuti kegiatan pembelajaran bertemakan ekonomi bisnis. Nah, di situ, yang pertama di ekonomi bisnis dan yang satunya adalah di kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, kemudian ada satu program lagi, kita tidak memungkiri di sini kita sebagai civitas akademika pasti ada kegiatan selain mengajar, kita juga ada penelitian dan juga pengabdian. Nah, di kegiatan outbound mobility yang pertama, kita sempat melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, di mana itu dilakukan di Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5. Jadi, apa itu Sanggar Bimbingan? Kalau misalkan di Indonesia, mungkin teman-teman bisa menyamakan itu dengan program sekolah kejar paket seperti itu. Jadi memang sekolah tersebut itu di bawah naungannya SIKL, bukan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Jadi sekolah Indonesia yang ada di Malaysia. Kebetulan itu kan ada SIKL dan juga SIJP, Sekolah Indonesia Johor Bahru dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Nah, yang di Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5 itu di bawah naungannya Sekolah Indonesia Kuala Lumpur begitu. Nah, itu kenapa kok nggak sekolah di SIKL saja ya Bu? Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan seperti itu. Nah, ini kebetulan yang sekolah di Sanggar Bimbingan itu adalah putra-putri dari pekerja migran yang statusnya, mohon maaf, ilegal seperti itu. Jadi nanti istilahnya dokumennya itu ada yang kurang gitu sehingga tidak bisa masuk ke Sekolah Indonesia Kuala Lumpur itu tadi. Nah, namun di situ nanti tingkatannya di SD. Nah, setelah dari SD itu nanti biasanya akan dibawa pulang ke Indonesia untuk melanjutkan sekolahnya di Indonesia begitu. Nah, itu ada kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, untuk pengabdian masyarakatnya sendiri kemarin kita ada topik
pendidikan, terus kemudian ada topik kebudayaan, ada topik literasi, ekonomi, terus kemudian ada topik tentang kewirausahaan juga, begitu. Jadi kita ya hanya mengenalkan dasar-dasarnya ya, karena memang waktu itu juga singkat gitu. Itu sekilas untuk outbound mobility. Berarti ini sudah diadakan beberapa kali, Bu? Kalau kegiatan outbound mobility-nya sejak tahun 2023, itu ada 1 kali keberangkatan. Nah, untuk yang tahun 2024 itu ada 3 kali keberangkatan waktu itu. Ya, jadi naik, tujuannya naik. Kalau yang pertama itu di Universiti Kebangsaan Malaysia sama Universiti Kuala Lumpur dan juga Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5, terus kemudian yang di tahun 2024 kita nambah 1 universitas, itu ke Universiti Putra Malaysia dan 1 sekolahan lagi di Sekolah Indonesia Johor Bahru. Nah, itu tujuannya nambah di situ. Kemudian untuk programnya di tahun 2024 itu ada 1 program tambahan, yaitu tentang semacam studi banding langsung 1 minggu di Universiti Putra Malaysia. Jadi memang full time itu 1 minggu kegiatan di Universiti Putra Malaysia itu. Jadi nanti di situ kita berbaur dengan mahasiswa yang ada di sana. Nah, kebetulan kalau di UM mungkin teman-teman mengenal UKM kayak ini deh. Lembaga pecinta bisnis seperti itulah, bisa diistilahkan seperti itu. Kalau di FE itu ada LPB. Nah, seperti itu. Jadi ini memang berasal dari unit kegiatan mahasiswanya di Putra Malaysia sana, di Fakultas Ekonominya sana. Kalau di sana namanya Fakulti Perniagaan. Nah, gitu. Nah, itu terus kemudian kita belajar banyak di situ, kita sharing tentang bagaimana sih kegiatan perkuliahan yang ada di UPM waktu itu, terus kemudian kegiatan bisnis atau edukasi bisnis apa saja sih yang ada di UKM itu. Jadi kita dikenalkan unit-unit bisnisnya yang ada di UPM, Universiti Putra Malaysia di situ. Jadi kita mengenal lebih dekat kegiatannya apa saja, terus teman-teman mahasiswanya di sana seperti apa gitu, full time di situ seminggu. Nah, terus kemudian nanti yang insya Allah di tahun 2025 kita juga menambah tujuan baru yang kemarin mungkin teman-teman sudah sempat melihat pengumuman kita baik di sosial media yang dimiliki oleh fakultas maupun departemen masing-masing. Nah, itu ada ke Malaysia, yaitu di Thai Global Business and Administration College atau biasa disingkat TGBC. Nah, itu alhamdulillah kita punya tujuan baru ya untuk kegiatan outbound mobility ini. Begitu. Oke, menarik banget ya. Kira-kira selain kita belajar baru, terus ketemu teman baru ya Bu pastinya, karena kan seminggu di sana. Nah, itu benefit apa lagi sih Bu yang bisa kita dapatkan dari mengikuti outbound mobility? Oke, kalau misalkan secara personal, nah itu nanti kita sendiri itu menjadi suatu kesempatan untuk diri kita mengupgrade pengetahuan yang mana sejatinya tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Karena memang untuk mahasiswa yang mengikuti outbound mobility ini kan jumlahnya terbatas begitu ya, tidak semua bisa memanfaatkan kesempatan ini. Nah, teman-teman yang nantinya punya kesempatan bisa mendapatkan beberapa benefit, antara lain yang pertama adalah teman-teman pastinya akan mendapatkan sertifikat kegiatan outbound mobility ini, dan sertifikat tersebut itu diberikan langsung oleh university ataupun sekolah yang kita tuju gitu. Kalau misalkan kita kemarin programnya di Universiti Kebangsaan Malaysia atau di Universiti Putra Malaysia, nah teman-teman pasti akan mendapatkan sertifikat dari 2 universitas tersebut, ditambah
satu sekolah yang kita tuju untuk kegiatan pengabdian masyarakat kalau misalkan waktu itu ada kegiatan pengabdian masyarakatnya. Nah, itu menjadi hal yang nantinya pas waktu kembali ke Indonesia, teman-teman bisa memanfaatkan sertifikat tersebut itu untuk sebagai ini ya, apa tuh? Sertifikat pendamping ijazah. Kalau yang di SKPI. SKPI itu nanti di-upload di Simawanya teman-teman begitu. Jadi kan ada tambahan di profilnya teman-teman kalau misalkan nanti selanjutnya melamar pekerjaan begitu ya. Jadi di profil dirinya itu tidak hanya mohon maaf kalau misalkan hanya kuliah pulang tanpa mengikuti kegiatan organisasi seperti itu. Nah, itu teman-teman ada tambahan untuk mengikuti kegiatan outbound mobility ini. Jadi ada pengalaman bahwa memang teman-teman mengikuti program studi yang ada di luar negeri seperti itu. Dan tak lupa hal ini juga menjadi program dari Universitas Negeri Malang sesuai dengan peraturan Rektor UM nomor 6 di tahun 2024 tentang SKE gitu. Satuan aku lupa kompetensi. Sistem kredit. Sistem kredit ekstrakurikuler mahasiswa. Nah, itu atau bisa disingkat dengan skema. Satuan kredit ekstrakurikuler mahasiswa. Itu teman-teman. Jadi kita punya, kalau misalkan kita di kelasnya otomatis kita pasti akan berkenalan dengan teman-teman yang dari Malaysia. Nah, biasanya kita masuknya di kelas internasional. Jadi tidak hanya mahasiswa yang berasal dari Malaysia saja, tapi kita juga bisa berkenalan dengan mereka yang berasal dari negara lain. Nah, kalau yang waktu di University Putra Malaysia itu di kelasnya itu terdiri dari mahasiswa yang berasal dari China, dari India, dari Malaysia sendiri, sama satunya dari mana ya? Saya kok lupa. Vietnam. Dari situ. Jadi memang sistemnya kelas internasional. Jadi kita bisa tahu keberagaman di kelas internasional itu seperti ini gitu. Dan memang kita waktu itu juga ikut kelasnya Mr. Mehan pakai di konsep kuis. Nah, tidak boleh kelompokan sama-sama orang Indonesia, sama-sama orang Melayu, sama-sama orang China, tidak boleh. Jadi memang harus campur, membaur satu sama lain gitu. Itu cukup menarik untuk pengalaman kita. Selain ketemu sama teman-teman dari Malaysia juga bisa ketemu dan menjalin relasi nih sama mahasiswa-mahasiswa dari negara-negara lainnya. Itu seru banget sih pastinya. Sekalipun ya mungkin kalau dari sebelum-sebelumnya dari program pemerintah ada IISMA yang kita tahu, cuman kan itu dalam satu semester ya Bu ya. Satu semester atau mungkin ada beberapa orang yang bisa 1 tahun juga. Iya. Dan itu pun juga ini saingannya teman-teman kalau mau ikut ISMA kan seluruh Indonesia gitu kan. Gede banget. Nah, kalau misalkan kok dikiranya nanti ini ya sulit banget, saingannya harus satu Indonesia. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan program outbound mobility ini, sama-sama kita merasakan kegiatan pembelajaran meskipun lebih singkat ya, tidak selama ISMA yang itu 1 semester. Nah, namun paling tidak kita pernah melakukan kegiatan atau aktivitas di luar negeri, baik itu kegiatan akademik belajar di kelas maupun kegiatan pengabdian di masyarakatnya. Seperti itu. Oke. Jadi seru banget ya. Jadi outbound mobility itu nggak cuma kalau outbound kita di waktu sekolah itu mungkin jalan-jalan aja gitu, studi tour kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita di perkuliahan, outbound mobility yang kita laksanakan itu bukan cuma jalan-jalan nih, tapi kita juga menimba ilmu, menambah relasi. Jalan-jalan jadi bonusnya gitu. Jalan-jalan jadi bonusnya. Karena kan logikanya gini.